Anda kembali bergabung di Liputan 6 Pagi, Saudara, dengan satu laporan utama kami pagi hari ini soal satu orang lagi korban semburan awan panas Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara akhirnya meninggal dunia. Meskipun sempat dirawat sehari, korban tak dapat bertahan akibat luka bakar parah yang dialaminya. Duka itu begitu dalam dirasakan Gloria Ginting hingga ia tak mampu lagi menitikkan air mata. Surya Sembiring, anak yang mengalami luka bakar parah akibat semburan awan panas Sinabung, akhirnya berpulang kepada Sang Khalik. Surya bersama ayahnya, Sehat Sembiring, menjadi korban karena berada di jalur luncuran saat Sinabung menyemburkan awan panasnya. Mereka tengah berziarah ke makam neneknya di desa Sukamriah. Upaya medis sudah dikerahkan tim dokter rumah sakit Evarina Etaham. Namun luka bakar 85% itu melampaui kemampuannya untuk bertahan. Pasien yang 3 luka bakar, hari ini ada meninggal 1. Itu juga sudah diupayakan. Segala tindakan medis sudah dilakukan. 2 yang lagi itu, yang 1 50-50, 15% yang bisa kita harapkan. Tinggal mujizat Tuhan. Ya. Yang 1 lagi juga kondisinya sama. Jenazah Surya selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kota Kapan Jahe untuk dimakamkan. Di Medan, usai disolatkan di Masjid Takarub Minggu siang, jenazah Rizal Syah Putra, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan, dimakamkan di TPU Sekambing. Suasana duka mendalam menyelimuti upacara pemakaman yang dihadiri keluarga dan kerabat pemuda yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini. Almarhum bersama 4 temannya berada di zona bahaya untuk mendokumentasikan aktivitas Gunung Sinabung yang akan digunakan untuk penggalangan dana bagi para pengungsi. Namun malang, niat baik itu justru merenggut nyawanya. Sejauh ini 15 orang tewas akibat tersapu awan panas Gunung Sinabung Sabtu siang lalu. Sedangkan 2 korban lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Evarina Etaham, Brastagi karena luka bakar yang parah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Karo dan Medan, Sumatera Utara. Dan kita doakan semoga yang kritis bisa kembali sehat ya. Bisa bertahan dan pulih ya. Kebetulan namanya sehat dan selamat begitu, sesuai dengan kedua namanya begitu ya. Kita doakan saja. Betul. Saudara, masih soal Gunung Sinabung ini, puluhan petugas gabungan kembali menyusuri zona merah Sinabung sepanjang hari Minggu kemarin karena diperkirakan masih ada korban yang belum ditemukan. Namun saudara, proses pencarian ini dihentikan karena tebalnya debu vulkanik yang mengurangi jarak pandang. Petugas TNI, Polri, dan Basarnas kembali memasuki Desa Sukamriah yang masuk zona berbahaya Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara. Sejak pukul 9 hari Minggu, penyusuran mencari kemungkinan jatuhnya korban lain akibat awan panas dilanjutkan. Diperkirakan sejumlah korban masih belum ditemukan. Penyisiran melibatkan petugas pemantau Gunung Sinabung agar tim pencari bisa cepat mundur jika Sinabung menunjukkan tanda-tanda erupsi. Sebab mereka menyisir kawasan yang hanya berjarak 3 km dari puncak Sinabung. Terlebih potensi terjadinya awan panas masih ada. Potensi masih dimungkinkan. Makanya kita masih berkesimpulan bahwa direkomendasi kita untuk radius 5 km itu masih kita pertahankan. Setelah beberapa jam, pencarian terpaksa dihentikan akibat ketebalan debu yang menghalangi jarak pandang. Gunung Sinabung tertutup kabut asap hingga mengganggu proses pencarian. Aktivitas kegempaan Sinabung terus terpantau. Hari Minggu, Sinabung kembali menyemburkan awan panas walau jarak luncurnya tidak sedahsyat sehari sebelumnya. Dan kemarin seperti kata-kata itu sudah ada luncuran awan panas yang jauhnya mencapai 4,5 km. Tadi pagi juga sekitar jam 8 terjadi lagi luncuran awan panas yang mencapai jarak sekitar 4,5 km. Warga terus berdatangan ke RSUD Kabanjahe di Tanah Karo ingin mencari kepastian nasib anggota keluarga mereka yang hilang. Sejumlah warga desa Sukamriah yang diterjang awan panas hari Sabtu dilaporkan belum kembali ke pengungsian. Keluarga berharap mereka tidak menjadi korban awan panas Sinabung. Keganasan Gunung Sinabung sejauh ini merenggut 15 nyawa. Adapun 28.000 penduduk lereng Gunung Sinabung masih harus mengungsi sejak beberapa bulan terakhir. Edi Iriawan dan Doni Perangin-Angin melaporkan dari Tanah Karo, Sumatera Utara.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ribuan warga perumahan Gramapuri di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat turun ke jalan. Mereka memuntahkan kekesalan dengan pengembang yang tak memenuhi janjinya. Warga yang kecewa lalu mengekspresikan kekecewaannya dengan cara menutup akses masuk ke dalam perumahan yang mengakibatkan kemacetan panjang. Asal pada pengembang, Saudara, warga perumahan Gramapuri menutup pintu masuk. Mereka jengkel karena kekecewaan warga selama ini tidak ditanggapi juga oleh pihak pengembang. Perusahaan developer itu disebut gagal memenuhi banyak janjinya, termasuk normalisasi kali yang letaknya dekat perumahan. Ingkar janji itu membuat ribuan orang di perumahan tersebut terendam banjir. Ketinggian air bahkan dilaporkan mencapai 2 meter lebih. Selain itu, Saudara, pengembang tidak juga memperbaiki jalan menuju pemukiman sehingga warga harus melalui jalan yang rusak parah, apalagi dengan penerangan jalan minim. Ini menjadikan perumahan rentan terhadap sasaran kejahatan. Warga juga mengancam akan menutup akses pintu masuk apabila tuntutannya tak segera dipenuhi pengembang. Warga juga mengumpulkan dan menyegel kantor pemasaran perumahan Gramapuri. Ini liputan berikut mengajak kita untuk berhati-hati saat berkendara karena masalah mengenai jalan berlubang ini bukan hanya dominasi di ibu kota ya pasca banjir, Beverly. Tapi karena banjirnya juga merendam beberapa daerah dan juga curah hujan yang cukup merata di tanah air ini sehingga dampaknya pun menyebar. Betul, dan ini bahkan berdampak lebih parah lagi karena diduga terkejut untuk menghindari lubang jalanan, sebuah truk terperosok masuk jurang di Salatiga, Jawa Tengah. Namun, Saudara, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Truk tanpa muatan yang dikemudikan Mustoim warga Mojokerto terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Beruntung kernet dan sopir tidak mengalami luka-luka, namun kondisi truk rusak parah di bagian depan. Penyebab kecelakaan diduga sopir kaget saat berusaha menghindari lubang jalan dan banting setir ke kanan hingga masuk jurang. Beruntung dari arah berlawanan tidak ada kendaraan. Dari sana itu kecepatan agak tinggi dalam menurun, tiba-tiba ada lubang ya nggak ngatasi di setirnya, ya setirnya kan nggak ngatasi oleng gitu, nggak bisa terhindari kecuali lubangnya agak dalam gitu. Terlalu dalam itu? Iya, bisa halus kan langsung tiba-tiba dalam lubangnya, setir nggak ngatasi. Nggak bisa dikendalikan ya, Pak? Nggak bisa. Lokasi kejadian truk masuk jurang di Jalan Lingkar Salatiga merupakan jalan rawan kecelakaan dengan banyak lubang di jalan dan kondisi gelap. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas tersendat karena banyaknya warga yang penasaran melihat truk masuk jurang. Petugas Satlantas Polres Salatiga yang melakukan olah TKP menduga penyebab kecelakaan karena sopir menghindari lubang jalan. Namun untuk penyelidikan lebih lanjut, truk akan dibawa ke kantor Satlantas Polres. Yulianto melaporkan dari Salatiga, Jawa Tengah.